Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi yang pertama, bab yang pertama di kelas 11 mengenai trigonometri. Udah pada pernah dengar ya trigonometri? Di kelas 10 sudah pernah kalian pelajari. Jadi di kelas 11 ini kelanjutannya, kita tambahin trigonometri 2. Yang bahas tentang apa sih? Sin, cos, tan, ya ini teman-temannya, dan ada sekan, kosekan, ketangan. Oke, untuk mencari nilai trigonometri, mencari nilainya itu ada berbagai macam cara. Cari nilai sin, cos, tan, kosekan, dan teman-temannya. Yang pertama, yang Bapak kirim ke grup kalian, itu kalian harus hafal tuh sudut-sudut istimewa. Itu harus kalian hafalkan. Ada tabel ya, sudut istimewa kan dari 0, 30, 45, 60, 90 dan seterusnya sampai 360. Yang kedua, apa nih? Untuk mencari nilainya kita bisa menggunakan kalkulator sebenarnya. Kalkulator. Walaupun nanti di ujian-ujian sudut-sudut yang bukan istimewa jarang keluar, tapi tetap Bapak harus memberitahu kalian bagaimana cara menggunakan kalkulator. Karena pasti ada aja di antara kalian yang HP-nya bagus nih, tapi nggak pernah buka kalkulator. Ketika nggak pernah buka kalkulator, ya berarti kita kan bingung juga cara mencari nilai sin, cos, dan tangen. Jadi Bapak sedikit bahas sedikit. Yang ketiga, itu dengan menggunakan rumus. Nah, sebenarnya di trigonometri 2 ini nanti larinya ke yang sini nih, rumus. Kalian akan menemukan banyak rumus di sini. Tapi tetap basic atau dasarnya kalian harus bisa ini nih. Nah, kalian harus hafal sudut-sudut istimewa. Oke. Dan untuk minggu ini karena akan ada project sederhana. Sederhana aja. Apa tuh? Yaitu tentang yang nomor 2 nih, menggunakan kalkulator. Apa proyeknya? Kita bisa lihat di video berikut. Check it out. Nah, gimana videonya? Ya. Proyeknya apa sih proyeknya? Ya, sebenarnya proyeknya hanya proyek sederhana, yaitu menghitung apa? Tinggi suatu benda. Kalau tadi Bapak bangunan. Di bangunan di samping rumah Bapak hitung tingginya. Bapak ke atas dan dihitung. Jadi nanti kalian silahkan mencari sesuatu yang mau kalian hitung tingginya. Lakukan seperti Bapak. Oke, kita coba lihat gambarnya nih. Bapak udah screenshot tadi di bagian ini. Nah ini dia nih. Oke. Jadi ini Bapak ketika lagi ngeker apa? Mengeker pas di ujung dengan menggunakan apa? Klirometer. Jadi alat yang kalian butuhkan itu klirometer. Namanya klirometer. Alatnya. Klirometer. Di tukang bangunan ada, tapi
karena kita tetap di rumah, stay at home, kalian bisa mendownloadnya di aplikasi-aplikasi Play Store, namanya Clinometer lah, ntar bapak kasih tahu. Jadi bapak mengeker nih, dengan kekeran itu ternyata mendapatkan suatu sudut terhadap garis lurusnya nih. Sudutnya berapa? Ternyata bapak tadi dapat sekitar 27 derajat. Nah ini dia, 27 derajat. Ini apa sih namanya? Kalau dalam ini dia namanya sudut elevasi. Dia ngeliat ke atas. Kalau ngeliat ke bawah namanya sudut depresi. Dalam hal ini bapak ngeliat ke atas makanya sudut elevasi. Oke. Jadi bapak keker ke ujung paling atas untuk mengukur tingginya. Terus gimana nih? Karena kita tujuannya untuk mencari tingginya. Tinggi total kan yang ini nih. Nah, sampai bawah nih. Ini tingginya berapa sih? Untuk mendapatkannya, kita bisa ukur tinggi yang lain dulu. Nah, yang ini nih, yang kuning ini nih. Nah, ada apa di sini? Ada segitiga nih, segitiga siku-siku dong, karena dia tegak lurus. Dan ada sudut juga. Berarti kalau ada sudut dan ada segitiga siku-siku, maka nanti larinya ke trigonometri. Oke. Tadi bapak di video itu langkahnya berapa? 12 langkah. Kalau misalkan di sini X, nah kita berarti bisa dapetin nilai X. Gimana caranya? Ayo, kelas 10. Gimana caranya kelas 10? Iya, benar. Pakai sin, cos atau tan? Pakai yang mana? Kalau sin itu depan per miring. Depan per miring. Berarti bukan. Kalau cos samping per miring. Bukan. Berarti kita pakai tan. Berarti kita tinggal pakai tan nih. Tan itu apa? Desa, depan per samping. Tan berapa? Tan 27 itu sama dengan depannya X per sampingnya 12 langkah. So, berarti kita bisa dapat nilai X. Tinggal pindahin aja 12 ya. 12 dikali tan 27 sama dengan, nah karena 27 itu bukan sudut istimewa, berarti nggak bisa kita cari nih. Berarti mau nggak mau harus pakai kalkulator. Kita coba pakai kalkulator. 12 dikali tan 27 sama dengan 6,11, 6,1 lah. Sekitar 6,1 langkah. 6,1 langkah. Karena kita mainin langkah ya. Terus kalau mau jadiin sentimeter gimana? Ya udah, karena bapak pakai telapak kaki bapak, berarti bapak harus menghitung telapak kaki bapak. Tadi bapak sudah menghitung, terus sekitar 25 cm, berarti tinggal kita kali 25 cm. Maka berapa nih hasilnya nih? Kalkulator lagi. Dikali 25 cm. Hasilnya 152,85 atau 152,9. 152,9. Sentimeter. Selesai? Iya, belum lah. Karena kita baru ngukur dari yang kuning doang. Jadi kita harus, kan yang ditanya dari ujung sampai ujung. Terus gimana? Ya udah, kita tinggal hitung apa tinggi bapak dari sini ke sini nih. Dari mata sampai ke kaki. Itu kan dari sini sampai sini ya. Nah, tadi bapak sudah menghitung. Yang merah ini tinggi bapak itu 155 cm. Berarti kalau yang biru kita anggap, berarti tinggi total. Jadi totalnya berarti berapa nih? Ya udah, tinggal ini tambah yang ini. 152,9 ditambah 155 sama dengan berapa? Berapa tuh? 307,9 cm. Nah, jadi tinggi bangunan di samping rumah bapak itu sekitar 3 meteran lah. Ini mendekati, dan pasti akan tidak sama dengan ukuran yang sebenarnya, karena kita memperkirakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, mulai dari telapak kaki bapak, mulai dari
sudut derajatnya dan lain-lain. Tapi seenggaknya kita bisa tahu nih salah satu kegunaan trigonometri itu bisa mengukur tinggi. Oke, jadi ini proyek kalian. Silakan kalian nanti mencari suatu benda, bangunan, silakan ukur tingginya dengan menggunakan konsep trigonometri dan kalkulator. Paham ya? Sip, kalau gitu sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.